Hai semuanya, makasih udah klik video ini. Sebelum kita mulai video ini, boleh dong aku minta like-nya dulu? Udah? Kalau udah, let's jump to the video. Nah, di video ini kita akan bahas apa sih? Kita akan membahas tentang sesuatu yang sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun, mungkin kurang kita perhatikan. Kita akan membahas tentang sosok yang berperan dalam menyediakan bahan makanan kita sehari-hari. Siapa itu? Petani. Indonesia merupakan negara agraris, yang mana sebagian besar dari penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tidak heran jika lahan pertanian menyebar di seluruh Indonesia. Meskipun begitu, hal ini tidak membuat kebutuhan akan produk pertanian terpenuhi secara optimal. Indonesia tetap membutuhkan impor guna memenuhi kebutuhan akan produk tersebut. Kita memang tidak bisa menghilangkan impor, tapi kita bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga akan menurunkan jumlah impor tersebut. Lalu, bagaimana sih caranya? Salah satu hal yang dapat dilakukan dengan pembangunan pertanian melalui peran dari kelompok tani. Kalau gitu, gimana sih peran kelompok tani ini? Sebelum kita membahas tentang peran kelompok tani, kita harus tahu nih apa itu kelompok tani. Kelompok tani merupakan kelompok yang terdiri dari petani, di mana tujuannya adalah meningkatkan dan mengembangkan petani. Sekarang muncul pertanyaan, gimana sih peran kelompok tani itu? Apakah perannya ini sudah berjalan dengan baik? Untuk membahas ini, kita gunakan suatu studi kasus sebagai acuan. Studi kasus ini tentang peran kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas usaha tani padi. Studi kasus ini dilakukan pada kelompok tani Budi Mekar di Desa Banyuning, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan yang merupakan areal persawahan. Berdasarkan studi kasus, terdapat 3 peranan petani, yaitu pertama, kelompok tani sebagai wahana belajar. Kedua, kelompok tani sebagai wahana kerjasama. Ketiga, kelompok tani sebagai unit produksi. Pertama, sebagai media belajar, kelompok tani menyediakan informasi pertanian dan teknologi terbaru yang mana didapatkan melalui penyuluhan oleh penyuluh di Desa Banyuning sendiri. Kelompok tani ini telah berperan sebagai media belajar yang mana pertemuannya sendiri dilakukan tiap 2 bulan sekali. Kedua, sebagai media kerjasama, di mana kelompok tani Budi Mekar ini sudah melakukan peran tersebut. Bentuk kerjasama yang dilakukannya adalah kerjasama dalam hal penyediaan saprotan dan penyediaan informasi pertanian. Kerjasama ini baik, karena melalui kerjasama ini petani lebih bisa terpenuhi baik kebutuhan sarananya ataupun informasi yang dibutuhkannya. Ketiga, sebagai unit produksi, di mana kelompok tani ini menjadi satu kesatuan unit produksi meskipun mengelola sawahnya masing-masing. Nah, pada studi kasus pada kelompok tani ini, diketahui bahwa 3 peranan ini jika dijalankan dengan baik dan ditingkatkan lagi, akan meningkatkan produktivitas atau produksi petani. Jika hal ini terjadi di seluruh Indonesia, maka bisa dibayangkan bahwa produksi akan meningkat dan impor pun menjadi menurun. Hal ini akan menguntungkan berbagai pihak, khususnya petani. Oke, kayaknya segitu aja deh pembahasan kita kali ini. Makasih udah nonton video ini dan bye-bye.